Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran Matematika Dasar 1A oleh tim dosen Matematika ITERA. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral, yaitu volume pada benda putar. Materi kali ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah metode cakram, dan yang kedua adalah metode cincin. Tujuan instruksional khususnya yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menentukan volume pada benda putar. Berikut adalah ilustrasi dari volume benda putar, di mana bola lampu di samping, pada gambar di samping, dapat dipandang sebagai benda putar jika kurva di atasnya diputar menurut garis horizontal. Pada pokok bahasan ini akan dipelajari penggunaan integral untuk menghitung volume benda putar. Suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Untuk menghitung volume benda putar dengan integral, kita butuhkan adalah yang pertama menggambarkan dulu daerahnya, kemudian kita partisi, kemudian kita aproksimasi, lalu kita jumlahkan aproksimasi tersebut, kemudian kita ambil limitnya, dan barulah kita bisa menyatakan dalam bentuk integral tentu. Dalam menentukan volume benda putar, yang harus diperhatikan adalah bagaimana bentuk sebuah partisi jika diputar. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode cakram, yang kedua adalah metode cincin, dan yang ketiga itu adalah metode kulit tabung. Berikut adalah ilustrasi dari ketiga metode tersebut. Untuk gambar yang pertama, ini adalah ilustrasi dari metode cakram. Dan untuk gambar yang kedua adalah ilustrasi ketika kita menggunakan metode cincin. Dan yang ketiga, ini adalah ilustrasi dari metode kulit tabung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus pada metode cakram dan metode cincin. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat dianalogikan seperti menentukan volume mentimun dengan memotong-motongnya. Sehingga tiap potongannya akan berbentuk cakram. Perlu diingat, rumus dasar tabung, yaitu volume tabung adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana luas alasnya itu adalah pi dikalikan jari-jari kuadrat, di mana bisa kita notasikan jari-jari itu sebagai R dan tinggi itu adalah H, sehingga volume tabung adalah pi R kuadrat H. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari adalah R sama dengan Fx,
kemudian tinggi H sama dengan delta X, sehingga untuk volume ini dapat diaproksimasi sebagai delta V, yaitu Pi R kuadrat H atau Pi Fx kuadrat delta X. Kemudian, aproksimasi tersebut dijumlahkan, lalu diambil limitnya, dan barulah kita bisa menyatakan dalam bentuk integral. Berikut adalah volume ketika dijumlahkan. Kemudian diambil limitnya, kemudian barulah dinyatakan dalam bentuk integral. Berikut adalah ilustrasi. Yang pertama itu adalah ketika kita mempartisinya terhadap sumbu X atau secara tegak, maka volume yang akan kita peroleh adalah Pi integral dari 0 sampai A, kemudian Y kuadrat dx. Yang kedua, ketika kita mempartisinya terhadap sumbu Y atau secara horizontal, maka volume yang kita dapatkan adalah Pi integral dari 0 sampai A X kuadrat dy. Contoh 1, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2, kemudian diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita gambarkan dulu daerahnya, di mana kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian kita punya sumbu X, kemudian kita punya sumbu Y, kemudian kita punya garis X sama dengan 2. Lalu diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi kita punya daerahnya adalah yang diarsir berwarna biru. Langkah kedua adalah kita partisi terhadap sumbu X. Menjadi seperti ini. Kita partisi terhadap sumbu X atau secara tegak. Lalu kita aproksimasi, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini, yaitu bentuk cakram, di mana kita punya jari-jarinya itu adalah X kuadrat plus 1, dan kita punya tingginya itu adalah delta X. Sehingga aproksimasi yang kita dapatkan adalah delta V, yaitu Pi R kuadrat H, di mana R-nya ini adalah X kuadrat plus 1, dan H-nya itu adalah delta X. Kemudian kita jumlahkan aproksimasi tersebut, lalu kita ambil limitnya, lalu barulah kita bisa menyatakan dalam bentuk integral. Bentuk integralnya adalah volume akan sama dengan 0 sampai 2, kemudian Pi X kuadrat plus 1 dikuadratkan dx. Kemudian bisa kita hitung
sehingga menghasilkan volume 13 11/5 pi, satuan volume. Contoh 2, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 2, lalu diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Berikut adalah langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita gambarkan dulu daerahnya, di mana kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita punya sumbu Y. Kemudian kita punya garis Y sama dengan 2. Lalu kita putar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Setelah kita mendapatkan daerahnya, yaitu yang berwarna biru ini, lalu kita partisi. Kita partisi terhadap sumbu Y atau secara horizontal. Lalu kita aproksimasi. Nah, bentuk aproksimasinya ini adalah merupakan bentuk cakram, di mana kita punya jari-jarinya itu adalah akar Y, kemudian kita punya tingginya itu adalah delta Y. Setelah itu langkah keempat adalah kita jumlahkan. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita ambil limitnya, dan barulah kita bisa menyatakan dalam bentuk integral. Bentuk integralnya atau volumenya akan sama dengan 0 sampai 2 pi, kemudian akar Y dikuadratkan kemudian akan menjadi Y dy. Lalu kita hitung, akan menghasilkan volume sama dengan 2 pi satuan volume. Berikut adalah volume benda putar menggunakan metode cincin. Metode cincin yang digunakan dalam menentukan volume benda putar dapat kita analogikan seperti menentukan volume pada bawang bombay dengan cara memotong-motongnya, yang potongannya itu akan berbentuk suatu cincin. Menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping, yaitu volume pi, di mana jari-jari yang terbesarnya ini dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan jari-jari yang kecilnya, kemudian dikalikan dengan H. Sehingga volumenya bisa kita bentuk seperti ini. Volume sama dengan pi integral dari A sampai B, kemudian Y1 kuadrat minus Y2 kuadrat
dx, dan atau bisa jadi volumenya berbentuk seperti ini. Volume sama dengan Pi integral dari A sampai B X1 kuadrat dikurang dengan X2 kuadrat dy. Contoh 3, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita gambarkan dulu daerahnya, yaitu ada Y sama dengan X kuadrat, kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan 2X. Lalu, kita putar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Kita peroleh daerahnya itu adalah yang berwarna biru. Lalu, langkah yang kedua adalah kita partisi terhadap sumbu X atau secara tegak. Langkah yang ketiga adalah kita aproksimasi. Bentuk aproksimasinya ini adalah menyerupai cincin, di mana aproksimasi dari volumenya adalah Pi dikalikan dengan R besar kuadrat atau jari-jari yang terbesar dikurang dengan R kecil kuadrat atau jari-jari yang kecil dikuadratkan dikali dengan H. Karena di sini kita mempartisinya terhadap sumbu X, maka jari-jari yang terbesarnya itu adalah 2X atau yang di paling atas ini adalah garis Y sama dengan 2X. Lalu, jari-jari yang terkecilnya itu adalah yang kurva Y sama dengan X kuadrat. Atau jari-jari terkecilnya, R kecilnya adalah X kuadrat. Setelah itu kita jumlahkan, lalu kita ambil limitnya, dan barulah kita bisa menyatakan dalam bentuk integral. Bentuk integralnya adalah volume sama dengan Pi integral dari 0 sampai 2, 0 sampai 2, 4x kuadrat dikurang dengan x pangkat 4 dx. Sehingga jika kita hitung, akan diperoleh volume sama dengan 64/15 Pi satuan volume. Berikut adalah tips sederhana untuk menentukan bentuk integralnya apakah menjadi dx atau menjadi dy. Contoh yang pertama ini merupakan contoh 1, di mana tadi kita mempartisinya terhadap sumbu X atau secara tegak. Jadi kita peroleh tingginya itu adalah delta X. Nah, ketika kita mempartisinya terhadap sumbu X, maka nanti volume yang kita peroleh atau bentuk integralnya itu adalah terhadap dx. Jadi batasnya ini adalah dari 0, kita geser saja sampai A. Untuk gambar yang kedua ini merupakan contoh 2, di mana daerahnya ini kita partisi terhadap sumbu Y atau secara mendatar atau horizontal.
dengan daerahnya ini diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Jadi kita punya nanti jari-jarinya itu adalah delta Y. Sehingga bentuk integralnya adalah integral daerahnya ini kita geser saja di sini 0 sampai yang ini itu adalah A. Jadi 0 sampai A. Kemudian integralnya adalah terhadap dy. Untuk gambar yang ketiga, ini adalah contoh 3, di mana kita punya daerahnya adalah seperti ini, dan diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Lalu kita ingin mempartisinya terhadap sumbu X atau secara vertikal atau tegak, maka bentuk ini akan menjadi bentuk cincin, di mana integralnya ini adalah dari 0, batasnya dari 0, kita geser saja sampai 2. Volumenya adalah seperti ini. Jadi kita geser saja sejauh 2. Lalu karena kita mempartisinya secara tegak atau terhadap sumbu X, maka integral yang akan kita punya adalah terhadap dx. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada video pembelajaran kali ini. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.